Baiklah, para peserta didik sekalian, kita akan kembali melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kita akan masih di materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ya. Nah, dalam materi ini, dalam materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, kita akan memperhatikan atau melihat pengertian dari pertumbuhan ekonomi dulu ya. Sini ya. Kita akan mengetahui apa itu pengertiannya. Suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Nah, ini dengan bahasa lainnya adalah pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan PDB atau nih produk domestik bruto pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Ini pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini merupakan suatu keadaan ya, di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi kalau kita melihat tingkat kenaikan pertumbuhan ekonomi ini adanya suatu upaya yang dilakukan oleh para pelaku dan juga pemerintah dalam mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tersebut. Nah, pertumbuhan di sini maksudnya terjadi peningkatan ya, bukannya turun gitu. Kalau turun, semua negara pasti tidak menginginkan perekonomiannya akan mengalami penurunan. Tetapi setiap negara pasti menginginkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi itu meningkat, maka akan berimbas atau berpengaruh kepada peningkatan pendapatan per kapitanya. Setiap orang tentunya akan memiliki penghasilan yang lebih baik karena terjadi peningkatan. Namun semua itu tidak akan terjadi peningkatan apabila semua elemen dalam suatu negara tersebut tidak mendukung. Nah, jika menginginkan suatu perekonomian itu tumbuh dengan baik, meningkat dengan baik, maka setiap elemen, baik itu para pelaku ekonomi, pemerintah, semuanya harus bekerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Termasuk kita ini juga sebagai masyarakat atau penduduk. Tentunya kalau kita mendapatkan penghasilan yang baik atau tinggi, tentu tingkat konsumsi kita pun akan meningkat. Artinya terjadi perubahan dalam perilaku kita terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita melihat sedikit beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli ekonomi ya. Teori pertumbuhan ekonomi, di sini kita akan memperhatikan ekonomi klasik menurut Adam Smith dan David Ricardo. Menurut ahli ekonomi Adam Smith dan David Ricardo ini,
yang masih menganut aliran ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk. Kemudian persediaan barang-barang modal. Persediaan barang-barang modal. Kemudian luas tanah dan kekayaan alam. Penerapan teknologi. Nah, dari keempat faktor ini, para ahli ekonomi klasik ini menitik beratkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Jadi menitik beratkan pada jumlah penduduk ini ya. Nah, dengan asumsi bahwa luas tanah dan penerapan teknologi ini tetap tidak berubah maksudnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit. Menurut mereka ini ya, menurut pendapat teori ini ya, pertumbuhan ekonomi itu tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit. Persediaan barang modal cukup banyak dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Barang modal ini masih banyak dan luas tanah ini masih tersedia ya, cukup luas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang saat produktivitas penduduk menurun. Pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang ya saat produktivitas penduduk menurun. Kenapa menurun? Karena berkurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat atau frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun. Ini kalau seandainya produktivitas penduduk untuk meningkatkan suatu perekonomian itu turun, ini disebabkan karena berkurangnya kapasitas produksi ya. Produksi sedikit, maka produktivitas pun turun. Atau produktivitas turun, maka hasil produksi pun ikut turun juga. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa 4 faktor ini yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori ekonomi klasik ya, Adam Smith dan David Ricardo. Kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter ya. Ini teori ini peranan pengusaha atau usahawan sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, mengapa demikian? Karena peranan tersebut meliputi nih para pengusaha ini ya, mencari lokasi pasar baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi, dan mencari sumber bahan mentah. Ini teori yang dikembangkan oleh ekonom Schumpeter ya. Nah, bentuk inovasi, biasanya bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan oleh pengusaha itu yang sudah pasti itu mereka akan mencari lokasi pasar baru ya. Pasar baru ini meliputi di mana ada orang-orang yang mempunyai kemampuan atau daya belinya lebih baik atau lebih tinggi.
Aktivitas yang dilakukan oleh pengusaha juga biasanya ini berupaya dalam mengembangkan usahanya, pasti mereka akan melakukan meminjam modal ya, meminjam modal untuk investasi usahanya, untuk mengembangkan usahanya. Nah, kalau mereka tidak meminjam modal atau meminjam uang pada pihak pemberi modal, dalam hal ini siapa saja yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan bersama mereka, tentunya akan memberikan investasi kepada para pengusaha yang benar-benar menjalankan usaha bisnis dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang bisa dipastikan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, yang baik bagi yang memberikan modal maupun bagi pengusaha tersebut. Nah, akibat dari investasi tersebut biasanya akan menyebabkan kenaikan pendapatan nasional ya, yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat juga. Karena kalau konsumsi meningkat, berarti kapasitas produksi pengusaha pun juga ikut meningkat. Nah, ketika terjadi peningkatan, maka akan menimbulkan investasi baru bagi pengusaha ya. Biasanya ada dua jenis investasi yang timbul. Itu bisa investasi otonom. Investasi otonom itu maksudnya adalah investasi yang timbul akibat adanya kebutuhan modal untuk keperluan inovasi ya. Itu biasanya disebut dengan investasi otonom. Kemudian yang kedua, investasi terpengaruh. Kalau penjelasan tentang investasi terpengaruh ini biasanya secara garis besar itu adalah investasi yang timbul akibat kenaikan pendapatan nasional yang mendorong terciptanya investasi baru. Itu investasi terpengaruh. Jadi ada hal-hal di luar dari aktivitas yang dilakukan oleh pengusaha tersebut ya, sehingga menyebabkan kenaikan pendapatan nasional, sehingga mereka akan membuka atau mencari pasar-pasar baru untuk pengembangan investasi mereka. Menurut Schumpeter ini juga, ketika tingkat kemajuan ekonomi itu semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Ini ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Ini sulitnya melakukan inovasi biasanya membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat ya. Berjalan secara lambat hingga akhirnya berhenti pada titik tertentu. Nah, keadaan ini biasa disebut dengan stationary state ya. Berbeda dengan aliran klasik yang berpendapat bahwa keadaan stationary state terjadi pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi rendah. Kalau Schumpeter ini berpendapat bahwa keadaan stationary state terjadi pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Ini sudah dua aliran ya, teori yang sudah disampaikan. Kemudian ada teori berikutnya, itu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Ini oleh Harold dan Domar menyampaikan ada 4 asumsi yang dipakai oleh teori ini ya. Yang pertama itu, barang modal telah digunakan secara penuh. Kemudian
besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Kemudian perbandingan antara modal dan hasil produksi atau capital output ratio adalah tetap. Keempat, perekonomian hanya terdiri dari dua sektor, ya. Perekonomian tertutup. Nah, biasanya pada investasi yang terjadi pada tahun tertentu akan menyebabkan peningkatan barang modal ya pada tahun berikutnya. Namun agar seluruh penambahan barang modal tersebut digunakan seluruhnya, total pengeluaran harus meningkat. Peningkatan itu biasanya sebesar penambahan barang modal tersebut ya. Jadi ketika kita ingin berharap pada suatu peningkatan usaha, tentunya kita akan mencari modal atau menambah modal usaha kita. Dengan tujuan apa? Untuk melakukan peningkatan kegiatan usaha. Biasanya semakin banyak atau semakin besar modal yang kita gunakan, harapannya juga bahwa yang kembali atau keuntungan yang diperoleh juga akan semakin besar, itu harapannya. Biasanya para pengusaha-pengusaha ya seperti itu, jarang mereka berharap ketika sudah mengeluarkan modal banyak malah tidak mendapatkan keuntungan ya. Nah, ini bagian dari teori pertumbuhan ekonomi neoklasik nih yang disampaikan oleh Harrod dan Domar nih ya. Ada 4 asumsi. Kemudian menurut Abramovich dan Slow, 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Nah, berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Abramovich dan Slow ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi ya. Faktor-faktor produksi ya ini tadi. Modal, penduduk. Ini penduduk nih bisa dikonotasikan dengan tenaga kerja ya. Kemudian teknologi. Ini adalah faktor-faktor produksi. Dari ketiga faktor tersebut dianggap faktor pertumbuhan teknologi ini ya. Ini faktor pertumbuhan teknologi ini biasanya dianggap sebagai faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi. Ini kalau ada beberapa contoh berdasarkan fakta yang ada itu 80% sampai 90% pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang terjadi pada, kalau tidak salah ya, pada pertengahan abad ke-19 dan ke-20 itu terjadi pertumbuhan karena peningkatan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Sedangkan menurut hasil penelitian, peranan pertumbuhan modal ini terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa Barat dan Inggris hanya sebesar 25%, 18% dan 21% pada tahun kira-kira 1950 sampai 1962. Itu ya. Ini menurut dari hasil pengamatan Abramovich dan Slow. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Nah, kalau Rostow ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu perekonomian tradisional,
perekonomian transisi, perekonomian lepas landas, perekonomian menuju kedewasaan, dan perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Ada 5 tahap. Kalau dari gambar ini ada masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, bergerak kedewasaan, dan konsumsi massal. Nah, pada perekonomian tradisional ini ya, tradisional nih masih di bawah nih ya, tradisional, itu ciri-ciri perekonomiannya biasanya nih, teknologi yang digunakan itu dalam kegiatan produksi masih sederhana. Kemudian produksi yang dihasilkan rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri biasanya ya. Kemudian kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Ini kalau orang zaman dulu itu kalau manen apalagi menanam padi, biasanya kan menggunakan alat-alat sederhana. Beda kalau sekarang, semuanya sudah dilakukan dengan canggih, dengan alat-alat yang bisa dalam sekejap bisa dilakukan panen dan bisa langsung dibungkus ya. Nah, kemudian memasuki perekonomian transisi, atau di sini dalam gambarnya ini prakondisi lepas landas ya. Biasanya ciri-cirinya itu timbulnya pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan biasanya. Kemudian terjadinya perubahan nilai-nilai struktur yang berlaku di dalam masyarakat. Itu. Nah, kalau perekonomian lepas landas, ini kegiatan ekonominya sudah berlangsung secara terus-menerus dengan hasil yang memuaskan ya. Jadi ada peningkatan yang tadinya menanam padi dan memanen dengan cara tradisional, di lepas landas ini sudah ada alat bantu yang digunakan sehingga agak cepat. Dulu tidak ada mesin untuk memotong padi dengan cepat, sekarang ada mesin untuk memotong padi dengan cepat ya. Untuk di perekonomian lepas landas itu cuma sekedar contoh, banyak contoh lainnya. Nah, kemudian perekonomian menuju kedewasaan nih. Ini kalau salah satunya itu dalam perekonomian menuju kedewasaan ini, para tenaga kerjanya itu sudah bersifat profesional ya. Ya bisa dikatakan sudah ahlinya sudah gitu. Sudah paham betul dengan apa yang akan dilakukan. Kalau dulu mungkin sebelumnya itu masih tanya-tanya ya. Bagaimana ini, bagaimana itu, tapi kalau sudah di tahap kedewasaan ini dia sudah paham betul ya. Kemudian juga berkurangnya peranan dari sektor pertanian. Yang lebih muncul adalah industri ya. Jadi pertanian sudah berkurang, industri yang meningkat di kedewasaan ini. Ada industri tekstil, ada pakaian-pakaian yang luar biasa bagusnya ya. Dulu mungkin dari bahan-bahan katun biasa aja, sekarang sudah dari sutra dan berbagai macam. Peningkatan tersebut karena keahlian atau kemampuan dari para pekerjanya atau tenaga kerja yang sudah profesional. Dan biasanya juga di dalam kedewasaan ini ada timbul kesadaran di dalam masyarakat itu untuk melestarikan lingkungan ya. Di dalam perekonomian menuju kedewasaan ini. Nah, yang terakhir nih, perekonomian dengan tingkat konsumsi tinggi. Apa itu? Maksudnya perekonomian dengan tingkat konsumsi tinggi. Ini biasanya ada ciri-ciri kalau sektor industri itu berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi masalah pada kegiatan produksinya. Sudah berjalan dengan baik nih. Tidak ada lagi kendala dengan yang muncul dalam kegiatan-kegiatan produksi itu dalam menghasilkan suatu barangnya. Semuanya bisa diatur, bisa dilakukan dengan cukup baik. Kemudian ciri lainnya itu
konsumsi masyarakat itu meningkatkan arti hidup ya, sehingga masyarakat itu biasanya lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibandingkan kebutuhan primer dan sekunder. Jadi mereka pada tahap ini nih mungkin karena sudah merasa sudah cukup banyak dapat uang ya, jadi mereka lebih fokusnya kepada barang-barang tersier, barang-barang mewah ya, karena memiliki dana yang sudah banyak sehingga mereka memanfaatkan dananya untuk memuaskan dirinya dengan barang-barang mewah. Nah, itu saja yang menjadi kelanjutan materi kita untuk melengkapi materi yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa diterima oleh kalian semua dan bisa diulang kembali ya apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Harapannya kepada kalian semua bisa tetap ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh kita ya. Kalian belajar dari rumah agar tidak tertinggal materi. Hal-hal yang masih kurang dipahami bisa kita bahas di dalam forum ya, forum pembelajaran Google Classroom kita ya, agar apa yang bisa kita dapati dari materi hari ini itu ada manfaatnya, walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi setidaknya materi ini menjadikan kalian semangat untuk terus belajar. Tidak fokus hanya pada materi yang Bapak sampaikan saat ini saja untuk menambah wawasan kalian, bisa juga mencari beberapa literatur yang lain untuk menegaskan kembali apa itu tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik yang disampaikan oleh para ahli ini ya. Baik, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi yang baru dan juga nanti akan kita sampaikan mungkin secara daring tetapi dengan media yang berbeda. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.